Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat, yaitu Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini, perkenalkan nama saya Edith. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yaitu Ibu Mahdalena Pranata. Selamat siang Ibu Mahda. Selamat siang, saya menyapa dulu ya Ibu Bapak dan para orang tua atau guru dan juga anak-anak yang dengan senang hati dan setia untuk mengikuti program Berkat by Pelangi Kristus ya. Tuhan memberkati. Oke, halo Bu Mahda. Halo. Selamat siang, shalom. Shalom. Bu Mahda, mari kita ngobrol. Jadi begini, saya kan dulu bukan murid Pelangi Kristus nih. Iya betul, hampir sebetulnya. Hampir, tapi bukan. Nah, tapi hari ini kita ngobrol, saya sebagai orang tua dari murid Pelangi Kristus. Jadi anak saya ketiganya bersekolah di Pelangi Kristus. Puji Tuhan. Bagaimana kita mau membahas topik tentang keluarga. Keluarga itu adalah masyarakat terkecil dan pertama dalam kehidupan anak. Keluarga diawali dengan laki-laki dan perempuan yang diberkati Tuhan dan menjadi suami dan istri. Lalu dari sini mereka berdua saja dan sudah mulai ada konflik ya pastinya dalam perjalanannya. Padahal Alkitab mengatakan bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Dan suami harus mengasihi istrinya. Lalu lanjut nanti kalau mereka sudah dianugerahi anak, ini adalah suatu fase yang beda lagi pastinya. Sebagian besar masa kecil anak itu dihabiskan di rumah pasti bersama dengan orang tuanya. Dan apa yang orang tua teladankan kepada anak, baik itu sengaja atau tidak, itulah yang diyakini oleh anak sebagai sebuah kebenaran. Dan di sini kalau boleh saya sedikit simpulkan, anak adalah buah didikan orang tua. Bagaimana orang tua mendidiknya, jadi seperti itulah anak yang akan terbentuk. Berarti keluarga ini harus dimulai dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Bu Mahda pasti mengerti dan mungkin melihat sendiri betapa hari-hari ini adalah jahat. Dan saya sebagai orang tua cukup serem juga ya. Anak-anak Tuhan semakin lama semakin terang-terangan menjauh dari Tuhan, dan mungkin ada beberapa yang bangga juga mungkin ya. Bahkan ada yang hidup dan berendam dalam dosa, tetapi mungkin pakai sebagai casing pelayanan. Menurut Bu Mahda, di zaman seperti sekarang ini, apakah yang harus saya lakukan atau apakah harus dilakukan sebelum memutuskan untuk saya mau berkeluarga nih? Dalam hal ini kita memutuskan untuk mau menikah ya. Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat serius ya, dan sangat penting. Sebab keluarga itu kan sebenarnya desainnya Tuhan. Betul kan? Bahwa ketika Tuhan yang kekal menetapkan dalam kekekalan sebenarnya bahwa manusia itu dipilih untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Sehingga Allah memulai yang namanya sejarah. Allah kan kekal, tidak dalam sejarah. Jadi Allah memulai sejarah di mana ada time and space. Disitulah dunia mulai diciptakan. Dan manusia dipilih untuk bisa mengalami relasi. Jadi manusia yang punya awal itu mau dibawa masuk dalam relasi dengan Allah yang kekal. Yang untuk menuju ke sana, manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, diberi sifat kekekalan, yang kemudian melalui relasi yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana manusia itu hidup di dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Yaitu jalan apa? Jalan percaya, jalan ketaatan, jalan untuk selalu berelasi dengan Tuhan. Namun kita tahu bahwa manusia kemudian memilih jalannya sendiri dengan memutuskan tidak percaya. Tindakannya tidak taat. Sehingga akhirnya desain keluarga yang seharusnya menolong manusia untuk bisa mengalami sebuah proses berelasi dengan Allah yang kekal, tapi latihannya nih kata
latihannya itu di dalam keluarga. Adam, Hawa. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya sama Bu Edith ya. Tuhan memberitahu kepada Adam dan Hawa kalau mereka akan mempunyai anak. Itu sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah jatuh dalam dosa? Setelah jatuh dalam dosa. Ayo coba diingat-ingat. Waktu berkembang biaklah. Oh, sebelum jatuh dalam dosa. Sebelum, that's it. Berarti keluarga dengan anak-anak itu adalah rancangan Tuhan agar melalui keluarga ini manusia itu belajar berelasi di dalam kasih yang dibangun dalam relasi suami istri, kemudian ada buah cinta kasih yaitu anak-anak, ya kan? Dan ini akan menolong manusia untuk bisa, yang manusia yang punya awal tapi diberi sifat kekekalan ini untuk nanti bisa berelasi dengan Allah yang kekal. Karena kan ini sesuatu yang sangat, gapnya kan sangat jauh. Allah yang kekal, manusia yang mau dicipta, begitu kan? Nah, sehingga rencana pembentukan keluarga ini sangat-sangat penting, sangat bermakna. Itu sebabnya iblis itu menghancurkan ini keluarga. Dan, nah ini masalahnya. Iblis menghancurkan keluarga karena keluarga ini menjadi suatu strategi terbaik, metode terbaik, proses terbaik untuk manusia bisa mengalami kasih Tuhan, mengenal Tuhan, dan juga bisa berelasi dengan Tuhan untuk masuk dalam kekekalan bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi, kalau ditanyakan oleh Bu Edith, nah sekarang kenyataannya keluarga ini mengalami ancaman yang sangat hebat. Contoh, kalau kita berbicara tentang pernikahan yang dimulai dengan saling mengasihi dan tidak terpikir untuk bercerai. Tidak terpikir kalau akan melakukan kekerasan. Tidak terpikir kalau akan berkata kasar. Loh ya kan semua kan tidak, menurut saya yang normal loh ya. Tidak ada yang menikah untuk bercerai. Tidak ada yang menikah untuk jahati istri atau suaminya. Awalnya ya kan? Nah, tetapi kenapa kok bisa KDRT kemudian membunuh? Sampai membunuh. Dan kalau mempunyai anak sampai mengaborsi anak, menganiaya anak. Ini kan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Dan kalau kita mau mengatakan kehancuran makna keluarga itu sudah dimulai sejak di Taman Eden, berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau Bu Edith mau bertanya, bagaimana manusia itu di dalam merencanakan keluarga harus mempersiapkan diri, yaitu harus mulai belajar untuk mengerti bahwa pernikahan itu bukan hanya dalam tanda petik masalah sosial. Orang harus menikah, ya kan, punya anak. Itu kan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bersifat di dalam komunitas sosial itu semacam manusia ya harusnya begitu. Juga karena kebutuhan manusia harus menikah seakan-akan begitu. Sehingga itu yang membuat pemahaman manusia tentang tujuan pernikahan yang dahulunya adalah menjadi sebuah sekolah kehidupan untuk menolong suami istri nanti menjadi orang tua bagi anak-anak untuk bisa mengalami relasi kasih dengan Allah, menikmati kasih dengan Allah, mengenal Allah yang benar. Itu akhirnya mengalami sangat banyak kesulitan. Jadi konkretnya bagaimana? Gimana caranya supaya anak-anak dari kecil ditolong untuk mengerti makna pernikahan melalui orang tuanya. Itu sebenarnya yang harusnya menjadi kurikulum yang sangat penting yang harus diajarkan oleh gereja. Jadi gereja itu mendampingi orang tua yang sudah menikah itu seharusnya ada semacam sekolah orang tua. Sekolah suami istri, sekolah tentang pernikahan. Tapi dalam kenyataan saya percaya cukup banyak ya gereja punyalah semacam sekolah. Kadang-kadang dibentukkan seminar, ada bulan keluarga. Tapi yang terjadi adalah semacam misleading oleh ideologi zaman ini. Di mana orang tua Kristen bahkan tidak merasa itu penting. Ya kan? Tidak merasa penting. Ngapain saya harus sekolah? Saya yang penting ya pokoknya suami istri ya begitulah. Jadi menganggap itu tidak penting.
penting, tidak serius. Dan gereja juga kurang intensif di dalam mendampingi, mengawal, menjadi semacam konsultan untuk keluarga-keluarga di dalam jemaat di gereja. Yang dilakukan adalah ibadah minggu, ibadah sekolah minggu untuk anak-anak, remaja, pemuda, that's it. Tapi untuk menolong keterampilan untuk mengerti tujuan Tuhan membentuk keluarga, itu memang sangat kurang. Akibatnya, ketika iblis dengan segala macam cara menghancurkan makna pernikahan melalui diberikan ide bahwa pernikahan itu harus perempuan yang cantik, suami yang gagah, uangnya banyak, punya rumah, punya kerjaan. Jadi akhirnya diarahkan ke sana. Sehingga cukup banyak pernikahan atau keluarga Kristen ya berjalan untuk tujuan menikmati hidup. Tapi tujuan untuk bisa menikmati kasih Tuhan, merefleksikan kalau di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33 itu dijelaskan dengan jelas bahwa setiap suami yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus itu harus merefleksikan Kristus. Sedangkan setiap istri merefleksikan jemaat. Ini kan relasi antara Tuhan dan jemaat. Benar kan? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 31 dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Sering dengar itu kan ya? Tapi kadang-kadang kita tak paham apa maksudnya. Ini kan relasi antara Tuhan dan umatnya. Kristus dan jemaatnya. Jadi kurikulum utama gereja, baik melalui ibadah minggu atau fellowship keluarga-keluarga yang seringkali dikatakan persekutuan keluarga ya. Kalau di gerejanya Bu Edith namanya apa tuh yang kalau ada keluarga-keluarga berkumpul satu daerah, belajar Alkitab. Kalau saya ikut komunitas di gereja, namanya komunitas dewasa muda. Nah, oke. Komunitas dewasa muda. Itu kan tujuannya belajar adalah bagaimana menjalankan pernikahan sesuai dengan tujuan Allah. Tapi kira-kira berapa persen orang tua muda yang mengikuti dan merasa penting? Berapa persen? Kira-kira 50% ada? Enggak ada. Mereka sibuk bekerja. Mereka punya tujuan sendiri. Nah, mungkin merasa saya nggak apa-apa kok, ngapain saya ikut? Betul, tidak merasa penting. Nah, sebenarnya ini harus dikerjakan bersama-sama. Gereja harus terus-menerus berjuang supaya jemaat itu paham. Ini penting. Karena ini tidak paham, tipuan iblis itu sangat berhasil dan sangat efektif. Nah, kalau anak-anak, mereka diajarkan, dipersiapkan dari kecil supaya punya konsep pernikahan itu sudah benar. Diajarkan di pelajaran Alkitab di gereja, baik untuk anak, remaja, pemuda, dewasa, mahasiswa, atau orang yang bekerja, dan di sekolah Kristen. Misalnya gini, di sekolah Kristen mata pelajaran apa yang mempersiapkan anak untuk kalau laki-laki menjadi laki-laki yang kalau Tuhan berkenan dia menikah, suami yang akan merefleksikan Kristus. Enggak? Pelajaran itu. Kalau perempuan dia akan belajar bagaimana dia merefleksikan jemaat yang tunduk kepada Kristus. Karena di dalam dua ini ada dua. Kalau suami mengajarkan karakter kasih. Kalau istri mengajarkan karakter ketaatan. Karena ini adalah dua hal yang menggambarkan relasi antara Tuhan dan jemaat. Adam Hawa jatuhnya bahkan tidak taat. Kalau Allah mengasihi dan tidak pernah berhenti mengasihi. Maka ketika suami istri percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami lahir baru, Kristus membaharui hati pasangan ini supaya dengan kasih Kristus suami kembali bisa menghadirkan Kristus untuk anak-anak. Jadi sekolahnya jadi lengkap, anak-anak belajar sekolah kehidupan tentang suami istri di dalam rumah. Dia melihat papa mama jadi role model. Oh, kalau laki-laki itu seperti ini, penuh kasih, melindungi, bertanggung jawab, mencintai, tanpa syarat, kan harus begitu. Kalau yang istri belajar untuk menolong anak-anak paham bagaimana harus menunjukkan rasa hormat, rasa tunduk, respek, taat kepada Tuhan melalui belajar taat kepada orang tua dan melihat contoh mama yang tunduk pada kepemimpinan papa.
Dan ini yang sebenarnya yang harus menjadi pelajaran yang ada di sekolah Kristen. Nah, memang kalau di Pelangi Kristus ada pelajaran itu, namanya relasi dan komunikasi. Diajarin. Kami juga mengajarkan kelas namanya Meaningful Life. Di situ anak-anak belajar relasi yang kudus. Kenapa kok kudus? Karena kita semua ini pengantinnya Tuhan Yesus. Kalau laki-laki, kamu harus sadar kamu laki-laki. Kalau nanti punya kecenderungan senang dengan sesama laki-laki, kamu harus konseling. Kamu harus bicara, cari pertolongan. Yang perempuan juga belajar bagaimana menjadi perempuan yang sejati. Kalau punya kecenderungan senang dengan sesama jenis, juga harus cari pertolongan. Karena kita tidak mengakui ada jenis apa yang lain. Hanya laki-laki dan perempuan. Jadi gender itu Alkitab cuma bilang dua, laki dan perempuan. Nah, semua ini perlu masuk dalam kurikulum di sekolah Kristen. Tujuannya apa? Kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Supaya melalui pendidikan Kristen di sekolah-sekolah Kristen, murid-murid mengerti tujuan pernikahan. Jadi kalau karakter misalnya begini, sekarang kan banyak sekolah bilang, oh, penting karakter gitu kan ya. Tapi lebih arahnya supaya kalau cari pekerjaan bagus. Karena sekarang kan bos-bos itu kan mau cari orang yang karakternya bagus, bukan cuma IQ-nya bagus, kompetensi bagus ya toh, tapi karakter bagus. Sebetulnya yang jauh lebih penting adalah karakter yang indah untuk membentuk pernikahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena ada sekolah yang sangat penting untuk murid-murid. Kalau muridnya Bu Edith tadi berapa? 3. Nah, anak 3 tuh muridnya 3. Ya kan? Kalau anaknya 4, muridnya 4. Jadi peranan gereja, sekolah Kristen, dan keluarga Kristen itu sangat penting untuk menolong anak-anak. Dari kecil tidak punya konsep pernikahan tuh pacaran gini gitu, lalu nonton video-video cerita-cerita yang membuat anak-anak tuh berpikir harus begitu. Ya itu kira-kira menjawab apa yang ditanyakan? Jawab. Lalu apa kesimpulannya menurut Bu Edith? PR besar nih berarti. PR besar buat khususnya untuk anak-anak ya, punya anak dan ada anak cowok dan anak cewek. Jadi saya harus membekali mereka sedari dini tentang yang pasti adalah tentang kebenaran Tuhan. Jadi kalau nanti one day mereka akan memutuskan, mami, papi, saya mau menikah. Mereka sudah paham betul apa konsep pernikahan dan mereka sudah punya bekal yang cukup gitu, untuk membangun sebuah keluarga. Benar sekali. Dan itu semua saya mendoakan dari mereka kecil bahwa Tuhan kasih dan Tuhan sediakan pasangan buat anak-anak yang takut akan Tuhan juga dan cinta sama Tuhan juga. Dan itu saya rasa itu udah udah fondasi yang cukup gitu loh untuk membangun sebuah. Bahkan bukan hanya dari kecil, sejak kita tahu kita mengandung, itu sudah mulai mendoakan. Karena hanya Tuhan yang akan menuntun anak-anak kita menemukan pasangan yang tepat dan menjadi pasangan yang sesuai hati Tuhan. Oke. Bu Manda, terima kasih untuk waktunya. Semoga sharing dan acara pada siang hari ini boleh memberikan inspirasi dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai jumpa ke topik-topik yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.